Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mengerjakan soal UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika Deskriptif. Berikut merupakan soalnya, yang di dalamnya ini sudah terdapat kumpulan data dari nilai mahasiswa, dan saya telah menyiapkan file Excel yang di dalamnya sudah saya masukkan data awal atau data dari nilai mahasiswa, kemudian saya buat data tunggal yang nilainya sudah saya urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, berikut dengan frekuensinya yang jumlah totalnya sudah sama seperti data awal, yaitu 70. Kemudian kita kembalikan ke soal nomor 1, di mana soal nomor 1 ini diminta untuk membuat daftar distributif frekuensi atau DDF kelompok yang memuat titik tengah, frekuensi, frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Ya, pertama-tama sebelum membuat DDF kelompok, kita harus membuat data-data yang diperlukan seperti banyak data yang disimbolkan dengan N. Banyak datanya ini yaitu 70 data. Kemudian kita mencari banyak kelas. Banyak kelas ini disimbolkan dengan C. Caranya yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log dari banyaknya data, yang dalam hal ini banyak datanya adalah 70, kemudian di enter, dan hasilnya adalah seperti ini. Yang masih dalam bentuk desimal, kemudian kita ubah menjadi bentuk bilangan bulat seperti ini. Selanjutnya kita cari rank yang didapat dari rumus max dari data-data tunggal kemudian dikurang dengan min dari data-data tunggal. Jangan lupa untuk memperhatikan tanda kurung, kemudian kita klik enter. Di sini kita sudah mendapatkan hasil rank yaitu 63. Kemudian kita mencari lebar kelas atau dalam hal ini disimbolkan dengan P dengan cara membagi rank dengan banyak kelas. Kita sudah dapat lebar kelasnya yaitu 8,88 sekian yang masih dalam bentuk desimal. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk bilangan bulat dengan mengkopikan ke sebelahnya seperti ini. Kemudian kita mencari selisih antar data. Karena data-data awal dari nilai mahasiswa tersebut berbentuk satu angka di belakang koma, maka selisih antar datanya adalah 0,1. Kemudian K atau selisih antar datanya dapat kita cari dengan rumus 1/2 dikalikan dengan selisih antar datanya ini. Kemudian kita enter, ya hasilnya adalah 0,05. Kita buat tabel. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke soal di mana kita diminta untuk membuat DDF kelompok. Oke, sekarang kita buat dulu DDF kelompoknya. DDF kelompok. Di sini kita masukkan header kelas, kemudian batas. Batas ini ada batas bawah dan batas atas. Kemudian kita buat
tepi batas, yaitu ada tepi batas bawah dan tepi batas atas. Karena jumlah kelasnya atau banyak kelasnya ada 7, sehingga di kolom kelas ini kita masukkan 7 baris. Kemudian kita masuk ke kolom batas bawah. Untuk mencari batas bawah ini dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus min dari data tunggal. Seperti ini, kemudian diklik. Ya, jadi batas bawah dari baris kelas 1 adalah 34,1. Kemudian kita cari batas atas. Rumusnya adalah tepi batas atas dikurang selisih antar data. Jadi kita cari dulu tepi batas atasnya. Dan untuk mencari tepi batas atas dapat dilakukan dengan menambahkan tepi batas bawah dengan lebar kelas, sehingga kita terlebih dahulu harus mencari tepi batas bawah, yaitu dengan mengurangkan batas bawah dengan selisih antar data seperti ini. Kemudian klik enter dan hasilnya adalah 34,05. Ini desimal dalam bentuk 2 angka di belakang koma, kemudian kita ubah menjadi 1 angka di belakang koma. Kemudian kita cari tepi batas atas dengan menjumlahkan tepi batas bawah dengan lebar kelas. Seperti ini, kemudian klik enter. Jadi kita sudah dapat tepi batas atasnya. Kemudian kita kembali ke batas atas dengan mengurangkan tepi batas atas dengan selisih antar data seperti ini. Kemudian klik enter, ya kita sudah dapat hasilnya. Kemudian kita memasuki kelas kedua ke batas bawah dengan cara menambahkan batas bawah ini dengan lebar kelas. Ya, di sini langsung saja kita buat rumus dengan menambahkan dolar pada lebar kelas seperti ini agar rumusnya tidak berubah atau agar hasilnya tidak berubah. Seperti ini. Kemudian kita tarik ya, agar kita tidak perlu menghitungnya secara manual. Untuk menyamakan dengan data awal yang formatnya 1 angka di belakang koma, maka kita ubah ya seperti ini. Kemudian kita lihat kembali di soal di mana kita diminta untuk memuat titik tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Di sini kita masukkan header titik tengah, kemudian masukkan frekuensi. Di sini kita masukkan frekuensi relatif, kemudian frekuensi persentase. Untuk mendapatkan titik tengah, dapat kita gunakan rumus atau menambahkan batas bawah dengan batas atas
Kemudian kita bagi dua. Seperti ini, mari kita ubah. Kemudian kita tarik garis seperti ini ke bawah agar kita tidak menghitung secara manual. Kita ubah formatnya menjadi satu angka di belakang koma seperti ini. Selanjutnya kita memasuki perhitungan untuk frekuensi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus frekuensi. Kemudian kita masukkan data-data tunggalnya seperti ini. Kemudian kita masukkan batas atas dari baris ke 1 atau dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kita kurung. Enter. Untuk menghitung secara langsung, kita blok dari kelas 1 sampai kelas 7, kemudian kita klik F2, kemudian kita klik Shift, Ctrl Shift, Enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Kita blok frekuensi, kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Di sini kita buat jumlah. Kemudian kita memasuki kolom frekuensi relatif yang didapat dengan menggunakan rumus frekuensi keluar jumlah seperti ini. Kemudian kita klik enter. Di hasilnya kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian kita memasuki kelas kedua menggunakan rumus seperti kelas pertama, yaitu dengan membagikan frekuensi kelas kedua dengan jumlah. Kemudian kita buat rumus dengan menambahkan dolar seperti ini. Kemudian klik enter. Kita pilih seperti ini untuk menghitung secara otomatis. Kemudian kita ubah seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Ya, kita sudah mendapatkan frekuensi relatifnya. Kemudian kita memasuki kolom frekuensi persentase. Ini kita dapat dari frekuensi relatif. Kemudian kita jadikan persen. Kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dengan rumus sum. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari frekuensi persentase. Kita lihat kembali soalnya. Di sini sudah ada titik tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Kemudian kita buat tabel. Ya, kita sudah mendapatkan hasil dari DDF kelompok kita ringan. Di sini menjadi. Kemudian kita memasuki soal nomor 2, di mana kita diminta untuk membuat tabel atau DDF kumulatif kurang dari dan lebih dari. Pertama-tama kita buat dulu. Ini ada kurang dari. Tabel
kurang dari ini kita dapat dari batas bawah. Kemudian kita copy. Kita ubah formatnya, kemudian di sini kita masukkan frekuensi. Untuk menghitung frekuensi, kita menggunakan jumlah frekuensi dari DDF kelompok seperti ini, kemudian klik enter. Kemudian untuk baris kedua, kita menggunakan frekuensi dari baris pertama dikurangi dengan frekuensi baris pertama seperti ini. Kemudian kita klik enter. Kita tarik garis ke bawah seperti ini. Ya. Kita sudah dapat DDF kumulatif kurang dari. Kemudian kita buat tabel. Sini kita membuat DDF kumulatif lebih dari. Kemudian kita memasuki DDF kumulatif kurang dari. Kemudian kita masukkan header frekuensi. Pada kolom kurang dari kita masukkan batas atas. Kemudian kita copy. Kita ubah formatnya menjadi satu angka di belakang koma seperti ini. Kemudian kita masukkan frekuensi ini menggunakan frekuensi dari kelas 1 seperti ini. Kemudian pada baris kedua kita masukkan frekuensi dari baris pertama ditambahkan dengan frekuensi baris kedua. Seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Dan kita sudah mendapatkan hasil dari DDF kumulatif kurang dari. Seperti ini. Kita ubah namanya menjadi nomor 1 dan 2. Kita kembali ke soal, memasuki nomor 3. Kita diminta untuk membuat diagram dan grafik. Oke. Kita tambahkan, kita rename menjadi nomor 3. Kemudian kita kopikan data tunggal beserta frekuensi seperti ini. Kita buat tabel. Kemudian di sini juga kita memerlukan tabel DDF kelompok. Kita kopikan saja. Seperti ini. Kita buat tabel. Kemudian kita samakan formatnya. Jadi satu angka di belakang koma. Ini kita ubah menjadi persen. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan kita insertkan di sini selang kelas ini dari 34,1
sampai 42,9, kemudian 43,0 sampai 51,8 ya, langsung muncul. Seperti ini. Kemudian kita kopikan lagi DDF kumulatif kurang dari dan DDF kemudian kita kopikan lagi DDF lebih dari dan DDF kurang dari. Kemudian kita pastekan, kita buat tabel dan disamakan formatnya seperti ini. Ya. Kita kembali ke soal. Yang pertama, kita membuat diagram garis. Diagram garis ini hubungannya dengan data tunggal. Pertama-tama kita blok frekuensi. Seperti ini. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih diagram garis yang ingin digunakan. Kemudian kita pilih seperti ini. Kita edit dengan menggunakan select data, kemudian kita edit. Kita pilih row yang digunakan, yaitu kita gunakan data tunggal seperti ini, kemudian pilih OK. Kemudian kita ubah title-nya menjadi sebaran nilai mahasiswa. Kemudian kita tambahkan axis titles. Di sini frekuensi, dan di sini adalah nilai mahasiswa. Sampai di sini kita sudah mendapatkan diagram garis. Kemudian kita lihat kembali di soal. Di sini ada histogram untuk batas. Histogram untuk batas. Kita menggunakan frekuensi dari DDF kumulatif untuk membuat histogram batas. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih diagram batang seperti ini.
Kemudian kita tambahkan axis title. Kita ubah dulu ini sebagai sebaran nilai mahasiswa. Di sini kita ubah menjadi frekuensi. Dan di sini kita ubah sebagai selang kelas. Ini kita ubah terlebih dahulu. Langsung saja kita klik diagram batang, kemudian kita pilih format data series. Kemudian pada gap width ubah menjadi 0% seperti ini. Kemudian border kita berikan warna hitam agar kita tahu batas-batasnya. Kemudian kita perbesar seperti ini. Kemudian kita ubah selang kelasnya. Kita pilih select data, kita pilih edit, kemudian kita pilih selang kelas seperti ini, kemudian pilih OK. Ya, kita sudah berhasil membuat diagram histogram untuk batas. Kemudian pada soal nomor 3C kita diminta untuk membuat diagram lingkaran. Kita menggunakan frekuensi persentase. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih diagram lingkaran. Seperti ini, kemudian untuk memunculkan persennya, klik tambah dan pilih data label. Di sini kita ubah sebaran nilai mahasiswa. Ya, di sini kita ubah menjadi selang kelas seperti ini, kemudian pilih OK. Ya. Sudah berhasil membuat diagram lingkaran. Kemudian kita memasuki soal 3 bagian D, yaitu membuat poligon. Untuk membuat poligon kita dapat menggunakan diagram histogram sebelumnya, jadi kita kopikan saja seperti ini. Ya, kemudian kita klik pada bagian diagram, klik kanan, kemudian select data. Pada bagian series kita tambahkan, kemudian pada series name kita isikan dengan selang kelas. Pada bagian series value kita isikan frekuensi seperti ini, kemudian klik OK. Maka diagram poligon akan berubah seperti pada gambar. Kemudian kita klik kembali pada bagian diagram, kita pilih pada desain change chart type. Pada bagian combo, lakukan pengaturan seperti pada gambar, di mana seriesnya
berupa line, kemudian kita pilih OK. Ya. Sampai sini kita sudah berhasil membuat diagram poligon. Kemudian kita masuk ke nomor 3 bagian E, di mana kita diminta untuk membuat ogive untuk lebih dari dan kurang dari. Pada diagram ini kita akan menggunakan DDF kumulatif. Pertama-tama kita membuat ogive untuk kurang dari. Kita menggunakan tabel DDF kumulatif kurang dari. Di sini kita blok frekuensinya, kemudian kita pilih insert dan kita pilih diagram atau grafik yang menggunakan titik seperti ini. Kita ubah title-nya menjadi sebarang nilai mahasiswa. Kemudian kita tambahkan axis titles, di mana di sini frekuensi, dan di sini kemudian kita ubah nilai mahasiswa menggunakan select data. Kita edit, kita gunakan data dari kurang dari seperti ini dan pilih OK. Ya, sampai sini kita sudah berhasil membuat ogive kurang dari, kemudian kita buat yang lebih dari. Di sini kita menggunakan DDF kumulatif lebih dari. Kita blok frekuensi, kemudian kita pilih insert, kita pilih grafiknya, kemudian kita ubah chart title-nya, kita tambahkan axis title sini sebagai frekuensi dan ini sebagai nilai mahasiswa. Kemudian kita edit datanya menggunakan select data, kita edit, pilih datanya, kemudian OK. Sini kita lihat kita sudah selesai pada nomor 3. Kemudian kita memasuki soal nomor 4, di mana kita diminta untuk menentukan mean, median, dan modus dari data tunggalnya. Oke, kita tambahkan. Baiklah, kita buat sheet baru nomor 4.
Kemudian untuk mendapatkan mean, median, dan modus, kita memerlukan data awal dari nilai mahasiswa. Kemudian kita kopikan dan kita pastekan seperti ini. Kita buat tabel. Untuk mendapatkan mean, median, dan modus dari data tunggal, pertama-tama kita mencari mean dengan menggunakan rumus average, kemudian kita blok seluruh datanya, kemudian kita klik enter, dan kita sudah mendapatkan mean dari data-data tersebut. Kemudian untuk mencari median dengan menggunakan rumus median, kemudian kita blok seluruh datanya, dan terakhir modus dengan menggunakan rumus mod the multiple, kemudian kita blok data-datanya. Kita sudah mendapatkan mean, median, dan modus dari data tunggal atau data awalnya. Kita sudah selesai di nomor 4, kemudian kita memasuki nomor 5, di mana kita diminta untuk menentukan mean, median, dan modus berdasarkan data kelompoknya. Kemudian kita tambahkan sheet baru dan kita beri nama 5 untuk mendapatkan nilai mean, modus, dan median dari DDF kelompok. Di sini kita copy DDF kelompok seperti ini, kemudian kita pastekan, kemudian kita buat tabel seperti ini. Kita samakan formatnya menjadi satu angka di belakang koma, kemudian kita buat persen seperti ini. Di sini kita memerlukan satu kolom baru, yaitu FI dikali XI. Ini didapatkan dengan mengalihkan frekuensi dikali dengan titik tengah seperti ini. Kemudian kita enter, kita tarik ke bawah seperti ini, kemudian kita samakan formatnya. Di sini kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum, kemudian kita pilih data yang ingin ditambahkan seperti ini, kemudian pilih enter. Ya, kita sudah mendapatkan nilai FI dikali XI. Kita buat tabel. Kemudian di sini kita juga memerlukan data, banyak kelas, rank, lebar kelas, dan selisih antar data. Sebenarnya yang digunakan untuk mencari nilai modus, mean, dan median hanyalah lebar kelas, tapi tidak apa-apa. Kita pastekan di sini, kemudian kita buat tabel. Kemudian di sini kita letakkan cara median, yaitu dengan X banyak data per 2 dan X banyak data per 2 ditambah dengan 1. Di sini X karena N atau banyak data adalah 70, sehingga di sini adalah 35 dan di sini adalah 36. Sekarang kita tentukan nilai mean, median,
dan modus. Di sini ada tepi batas bawah dari kelas median, ada lebar kelas, ada jumlah frekuensi dari frekuensi sebelum kelas median, kemudian ada frekuensi dari kelas median. Kemudian pada modus juga ada tepi batas bawah dari kelas modus, ada lebar kelas, ada D1 dan ada D2. Untuk mencari mean sendiri, kita membagikan FI kali XI dibagi dengan frekuensi. Seperti ini kan. Kita sudah mendapatkan nilai mean-nya. Kemudian untuk mendapatkan nilai median, di sini sebelumnya kita harus mencari kelas dari median itu sendiri. Kelas median kita cari dari frekuensi. Kelas mediannya ada di kelas nomor 7. Kita tandai seperti ini. Nah, untuk tepi batas bawah dari kelas median sendiri berarti adalah ini, 69,6. Kemudian lebar kelas sama dengan, ini kita ubah terlebih dahulu. Oke, kita ubah di sini saja. Ya. Kemudian F kita dapat dari jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Ya, kita mendapatkan nilai 31, kemudian frekuensi dari kelas mediannya adalah 9. Seperti ini. Kemudian kita cari nilai mediannya, yaitu dengan rumus B ditambah dengan lebar kelas dikalikan N per 2 atau 70/2 sama dengan 35 dikurang dengan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median, kemudian dibagikan dengan frekuensi kelas median seperti ini. Kemudian kita perhatikan tutup kurungnya, kita klik enter. Ya, kita sudah mendapatkan kelas nilai dari median. Kita buat tabel seperti ini. Ya, kemudian pada modus kita cari kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modus sendiri merupakan nilai yang sering muncul ya. Jadi nilai yang sering muncul ini terdapat di kelas 6. Kemudian kita beri tanda seperti ini. Ya. Jadi tepi batas bawah dari kelas media modus adalah 78,5 seperti ini. Kemudian pilih. Untuk P sendiri merupakan lebar kelas. Kemudian D merupakan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian untuk mencari D2 dilakukan dengan mengurangkan frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai modusnya, yaitu
B ditambah dengan P dikalikan dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 seperti ini. Kemudian kita perhatikan kurungnya, kita pilih enter. Kita sudah menemukan nilai dari modus. Kemudian kita lihat kembali soal. Kita memasuki soal nomor 6. Bagian A, berapa banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7? Oke. Kita buat sheet baru, kita ubah namanya menjadi 6. Di sini kita memerlukan data tunggal beserta frekuensi seperti ini. Kita kopikan saja, kemudian kita pastekan dan kita buat tabel. Di sini kita diminta untuk menentukan jumlah orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7. Kita lihat pada data tunggal, orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7, batasnya di sini kita blok seperti ini, kemudian kita beri warna untuk menandai. Nah, di sini kita hitung jumlah orangnya dengan menggunakan rumus sum seperti ini, kemudian kita blok data-datanya yang ingin dihitung. Ya, kita sudah mendapatkan hasil dari jumlah orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7 adalah 46 orang. Kemudian kita memasuki bagian B, di mana kita diminta untuk mencari persentase orang yang mendapatkan nilai antara 57,8 dan 65,6. Oke, di sini kita diminta untuk mencari persentase orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6. Di sini persentase orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6 kita inisialisasikan sebagai X. Dan sekarang kita mencari 57,8 sampai 65,6, kita tandai dengan warna. Nah, kemudian kita hitung dengan menggunakan rumus sum. Kita blok data yang ingin dihitung, kemudian enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan jumlah orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6 adalah 10 orang. Kemudian jumlah dari keseluruhan adalah 70 orang. Untuk mendapatkan persentase X atau orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6 dapat kita lakukan dengan membagi X per N, kemudian kita ubah menjadi format persen. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil persentase orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6 adalah 14%. Sekian video pengerjaan UTS Statistika hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.